orang yang ditampar pipi kanannya bisa menuntut secara hukum untuk kompensasi finansial, bahkan bisa memotong telinga si pelanggar, penalti fisik. Shalom good traders, kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali lagi melanjutkan renungan kita diambil dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 42. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Tetapi kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, good traders, ini ajaran yang sangat sulit untuk kita bisa lakukan, karena Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu membalas kejahatan dengan mengasihi. Tentunya kita pasti akan mengalami satu pergumulan ya, karena kita juga manusia biasa yang tidak lepas daripada dosa. Ini adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu disebut juga dengan lex talionis. Ya, sebenarnya hukum ini diterapkan pada masa itu adalah untuk memastikan kerugian yang dialami itu pas. Jadi ketika ada seseorang yang rugi dan dibalas dengan maksudnya diberikan penggantinya, itu harus pas, sesuai dengan sama rata, adil, ceritanya begitu. Jadi artinya sebenarnya memastikan bahwa orang yang merasa rugi menerima balasan atau menerima satu hal gitu, kompensasinya itu harus dengan keadilan juga. Nah, namun memang pada kenyataannya hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu memang tidak diberlakukan secara hurufiah pada masa itu juga. Mereka kompensasi yang mereka berikan itu adalah dalam nilai uang. Jadi diganti dengan kompensasi uang. Dan itu terjadi, ya boleh dibilangkan terjadi ya bagaimana cara ini ya, kompensasi tentunya akhirnya ada tawar-menawar. Nah, Tuhan Yesus memberikan pengajaran untuk tidak membalas. Nah, di sini di ayat 39a. Di sini jangan ditafsirkan juga bahwa artinya kita membiarkan kejahatan gitu ya. Ya sudahlah, kejahatan jangan dibalas dan gak usah ada hukuman, bukan itu. Kalau itu tertimpa kepada kita, ketika kita dijahatin begitu ya, dan itu tertimpa kepada kita, maka kita bukan serta-merta kita diizinkan otomatis untuk membalasnya sehingga setimpal, kira-kira demikian gitu ya. Sehingga muncullah rasa keadilan itu yang digambarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan Yesus mengajarkan tidak demikian. Jangan sampai kita membalas. Nah, ada 4 hal, ada 4 ilustrasi yang Tuhan berikan tentang jangan membalas ini kalau kita tertimpa kerugian, misalnya kalau kita mengalami satu kerugian. Ilustrasi yang pertama adalah tamparan di pipi ya. Kalau kamu ditampar pipi kanan, itu artinya adalah rasa yang sangat memalukan, karena itu tamparan itu terjadi di depan umum. Jadi menurut aturan pada masa itu, orang yang ditampar pipi kanannya bisa menuntut secara hukum untuk kompensasi finansial, bahkan bisa memotong telinga si pelanggar, penalti fisik. Jadi secara penalti uang ada, penalti fisik juga bisa. Nah, Tuhan mengatakan jangan lakukan itu, tidak membalasnya. Bahkan berikanlah kepadanya pipi kiri, artinya tidak usah menuntut denda, karena memang tamparan pipi kiri itu lebih tidak serius dibandingkan tamparan pipi kanan. Jadi Tuhan mengatakan kalau ada kompensasi seperti itu jangan diterima. Yang kedua adalah ilustrasi kedua mengenai baju. Kalau ada orang yang menuntut kita, mengadukan kita tentang baju begitu ya, ini bukan berarti kita tuh merampok lalu kita dituntut pengadilan, tidak. Jadi lewat jalur hukum, orang ini melapor ke pengadilan untuk meminta baju.
Jadi kehilangan baju itu ya pada masa itu sudah cukup parah begitu ya, kalau ada orang sampai menuntut kita untuk meminta baju. Nah, dalam Keluaran kalau kita bilang jubah, lalu Tuhan mengatakan bahwa kalau begitu kamu kasih juga jubahnya. Jubah itu adalah tipe pakaian yang lebih besar dan lebih berat dan lebih mahal. Hukum Taurat di Keluaran 22 ayat 25 sampai dengan 27 menuliskan bahwa jubah seseorang itu tidak boleh diambil. Jubah itu dianggap hak paling mendasar karena fungsinya tidak hanya untuk menutupi kulit, tetapi juga dipakai untuk sebagai selimut. Dengan kata lain, secara legal jubah tidak bisa diminta. Tetapi murid Tuhan Yesus harus dengan sukarela siap menyerahkannya, walaupun akhirnya dia akan kedinginan juga. Jadi bagaimana ini hal yang paling krusial ya Tuhan ajarkan kepada kita ya, bagaimana kita tetap bisa memberikan yang bahkan yang lebih baik lagi. Ilustrasi yang ketiga adalah mengenai kerja paksa, karena pada masa itu adalah masa penjajahan Romawi, maka biasanya tentara Romawi akan memaksa orang untuk membawa barang-barang berat militer ke medan perang ataupun ke pindah tempat misalnya begitu ya. Dan itu adalah pemaksaan yang paling tidak disukai oleh orang Yahudi. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kalau mereka meminta berjalan 1 mil, maka tetaplah dengan sukarela berjalan 1 mil lagi, menjadi 2 mil. Artinya Tuhan mengajarkan hati yang sukarela. Ketika kita mendapatkan kerugian seperti itu, hati yang sukarela. Yang keempat adalah mengenai pemberian. Agama Yahudi itu mengajarkan untuk memberikan memberikan sedekah begitu ya kepada pengemis. Aksi ini adalah tindakan moral, bukan sebuah kewajiban. Bahkan dan aksi yang Tuhan Yesus bilang pinjamkan ini bukan berarti kita meminjamkan dengan bunga, tidak dengan bunga. Tuhan ingin mengatakan bahwa Dia tidak membatasi pemberian yang diberikan. Kalau kita memberi, itu maka tidak ada batasnya sebenarnya. Tidak ada hitung-hitungannya sebenarnya. Kembali lagi bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk betul-betul kalau kita memberi itu dengan sebuah ketulusan. Jadi good readers, kalau kita membalas kejahatan begitu ya, kita mengalami kerugian, kita merasa dijahatin misalnya gitu, lalu kita membalasnya, maka sebenarnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena membalas itu akan menimbulkan balasan lain. Saling membalas dan terus-menerus akan demikian dan entah sampai kapan. Namun kalau kita berhenti membalas, malah mengampuni, memaafkan, melupakan, maka akan berhenti. Yang timbul adalah kasih. Good readers, pada hari ini kita belajar ya bagaimana memiliki hati yang betul-betul tidak membalas, hati yang betul-betul bisa mengampuni sesama kita. Jadi kehendak Tuhan adalah bagaimana kita belajar untuk mengampuni, bagaimana kita belajar untuk bisa memaafkan bagi sesama kita, sehingga yang muncul adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.